Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini gue akan kembali mereview sebuah Bluetooth speaker dari Eagle, yaitu Eagle Active Plus. Ini satu-satunya Eagle yang belum gue review di seri Eagle yang sekarang ini. Active Plus ini dibanderol seharga 285 ribuan nih, jadi lumayan banyak bersaing dengan speaker-speaker merek lain di range harga segini. Gimana ini dengan kualitasnya, bagus apa enggak? Jadi langsung aja yuk kita bahas. Ini dia Eagle Active Plus. Oke, seperti biasa awal-awal gue akan membahas mengenai spesifikasi dan build quality-nya. Active Plus ini sebenarnya bukan speaker yang baru-baru amat ya. Ini udah keluar sekitar 1 tahunan lebih kayaknya sih yang gue lihat. Untuk spesifikasinya juga mirip sama Eagle yang lain. Dia mempunyai Bluetooth version 4.2. Terus dia mempunyai power outputnya ini 3 kali 2 watt. Jadi dia ada 2 buah driver aktif di dalamnya. Untuk pasifnya sendiri gue nggak tahu karena nggak mendapatkan info dari gue browsing, tapi kemungkinan yang gue tebak ada satu di sisi belakangnya. Selanjutnya dia dilengkapi dengan kapasitas baterai sebesar 1200 mAh yang memang kalau kalian denger kok nggak terlalu besar. 1200 mAh bahkan kalah sama Eagle Fit yang kalau nggak salah tuh punya kapasitas 1800 mAh. Tapi jangan salah, gue juga nggak tahu kenapa Eagle Active Plus ini baterainya irit banget. Gue ngetes tuh kayak sekitar volume 30% sampai 50% dia bisa bertahan sampai kurang lebih 10 jam. Sedangkan di Eagle Fit gue ngerasa kayaknya nggak seirit ini sih di kegiatan gue sehari-hari. Jadi gue nggak tahu deh, kalau menurut gue Eagle Active Plus ini lebih hemat dibandingkan Eagle Fit, padahal secara power ini lebih besar dan kapasitas baterainya juga lebih kecil. Selanjutnya dia dilengkapi dengan IPX55 yang berarti cuma tahan splash proof ya, dia nggak bisa kalian cemplungin ke dalam air. Jadi langsung aja kita bahas mengenai build quality-nya. Kesan pertama gue pegang, gue suka sama bentuknya. Menurut gue bentuknya ini ya lumayan unik lah, yang agak out of the box dari speaker-speaker Bluetooth zaman sekarang, karena sisi-sisinya ini melengkung, tapi dibuat bentuknya tuh kayak seolah-olah buat outdoor gitu. Kayak kalian lihat contohnya ini ada pegangan buat cantolannya, terus bahan-bahan materialnya seperti silikon, tapi yang dibedakan sama di sininya nih, ini kayak plastik terus ini silikon, jadi kesannya tuh kayak dari karet padahal ini tuh silikon, plastik silikon. Terus atasnya ada 5 buah tombol volume, tombol play pause, Bluetooth, dan on off. Ini simple banget layoutnya, dan ada tulisan Eagle putih dengan lambang mikrofon dan LED Bluetooth. Overall nih gue suka banget sama desain atasnya, kayak bener-bener simple tapi kesannya tuh cowok banget gitu. Terus ini ada mikrofon, padahal gue sering bahas kalau kualitas mikrofon di speaker-speaker harga segini tuh kurang bagus, tapi Eagle Active ini lumayan loh mikrofonnya. Jadi gue make di jarak kurang lebih sekitar 40 cm, suara gue masih terdengar cukup jelas sama lawan bicara gue. Ini satu surprise yang nggak gue duga sih dari sebuah mikrofon di range harga segini. Padahal gue coba di Eagle yang lain mikrofonnya kecil sih gue ngerasa ya, tapi di sini malah bagus. Terus bahan depannya ini kayak biasa ya, kayak steel gitu, ada garis kayak gini. Semuanya warnanya ini hitam. Di sisi kirinya kita lihat bagian inputnya ada 3,5 mm auxiliary sama micro SD card. Untuk chargingnya sendiri masih pakai micro USB. Ini udah cukup banget sih menurut gue inputnya, karena yang gue butuhkan auxiliary udah ada di sini. Bawahnya ada tulisan putih Eagle waterproof Bluetooth speaker dan lain-lain, dan ini tulisannya putih banget ya. Terus ada 2 buah kaki dari karet.
Kanannya polos, nggak ada apa-apa. Bahan belakangnya juga sama bahan depannya. Ini mirip Eagle Terra ya, yang gue tuh bingung sisi depan belakangnya yang mana kalau nggak lihat dari sisi atasnya. Kalau tulisan Eagle-nya ke sini berarti ini sisi depannya. Itu aja sih patokan gue, dan untuk beratnya ini ternyata kayak lumayan kokoh dan lumayan berat gitu. Build quality-nya sih overall buat 280.000 gue suka, kayak berasa mantep aja. Nggak ada keluhan yang berarti, bahkan cenderung lumayan puas gue make Eagle Active ini. Seperti yang gue bilang, baterainya irit banget menurut gue. Terus untuk gue nonton streaming YouTube ada delay sih, tapi yang nggak parah-parah banget kok, masih cukup toleransi lah. Gue make ini tuh masih bisa buat dengerin podcast, buat nonton tuh masih oke. Jadi nggak terlalu keteteran banget sih. Apalagi ya, udah paling itu aja sih, karena gue nggak menemukan bug yang aneh-aneh di Eagle Active ini. Jadi gimana sih dengan suaranya? Langsung aja yuk, gue akan membahas sound quality-nya. Tapi sebelum itu seperti biasa gue akan mendengarkan ke kalian sound sample dari Eagle Active Plus ini. So make sure kalian pakai headphone or earphone supaya terdengar lebih jelas. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night.
Oke, itu adalah sound sample dari Eagle Active Plus ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komen. Seperti biasa, apa yang gue sampaikan di review gue ini merupakan opini dan selera dari gue pribadi. Pertama kali gue dengerin Eagle Active Plus ini, gue ngerasa karakternya itu berada di karakter yang netral. Berbeda dengan adiknya Eagle Fit yang mempunyai karakter yang cenderung lebih ke arah warm, dan kakaknya Eagle Terra 2 yang cenderung lebih ke arah bright. Eagle Active Plus ini berada di karakter yang netral di antara keduanya. Memang dari kelas juga kebetulan Eagle Active Plus ini di antara keduanya. Di area high frekuensinya gue ngerasa secara detail cukup oke, secara extend untuk cymbal dan gitar dan lain sebagainya itu terdengar cukup baik, meskipun kalau kalian pencinta detail dan kalian pencinta clarity, Eagle Terra 2 lebih baik di high frekuensinya dibandingkan Eagle Active Plus ini. Untuk mid frekuensi, untuk vokalnya ini tuh forward, jadi vokalnya tuh maju banget, bahkan lebih maju daripada JBL Go. Jadi kalau kalian pencinta speaker yang memang mempunyai vokal yang maju, vokal yang leading dibandingkan instrumen lainnya, Active Plus ini salah satu pilihan yang paling menarik di range harga 280.000. Apa sih benefitnya dari vokal yang maju itu? Terutama kalau gue sih ngerasain kalau kalian dengerin di low volume. Jadi kalau kalian buat background musik kayak volume 20%, 30%, vokal maju ini tuh mempunyai suara yang lebih enak menurut gue. Jadi misalkan gue set di volume 20%, meskipun suaranya sayu-sayu terdengar, tapi level penyanyinya itu masih jelas kedengarannya. Jadi ini tuh salah satu speaker yang terbaik untuk low volume di range harga 280.000-an. Terus gimana dengan low frekuensi atau sektor bassnya? Menurut gue Active Plus ini nggak ada yang spesial sih di sisi low frekuensinya, karena di range harga segini ya kurang lebih bassnya mirip-mirip dengan lawannya. Misalkan kayak JBL Go, mungkin di sini tuh bassnya sedikit lebih besar secara kuantitas, tapi secara kualitas masih sama-sama JBL Go. Kalau kalian mencari bass yang lebih besar, mungkin kalian harus nambah budget lagi ke let's say Langes S806 di range harga 340.000. Dia mempunyai bass yang jauh lebih besar dibandingkan Eagle Active Plus ini. Terus apa kelebihan si Eagle Active Plus ini? Yang utama adalah loudness-nya. Jadi dia kan mempunyai power 3 watt kali 2. So far di range harga 200 ribuan, menurut gue tuh JBL Go masih mempunyai loudness yang terbaik. Dia keras dan nggak ada distorsi. Tapi begitu gue dengerin Eagle Active Plus ini, JBL Go 2 bahkan JBL Go 1 yang punya loudness yang lebih kenceng kalah sama Eagle Active Plus ini. Bener-bener ini secara loudness tuh kenceng, pakai banget buat ukuran 6 watt. Jadi kayak mungkin max volume di JBL Go yang udah gue bilang kenceng aja kayak cuman sekitar 80% di Eagle Active Plus ini. Jadi kalau kalian butuh loudness yang kenceng, kalau kalian butuh speaker buat outdoor, buat naik gunung dan lain sebagainya, ini salah satu, bahkan satu-satunya di range harga 280.000 yang mempunyai suara paling kencang yang pernah gue review di channel gue. Itu kelebihan utama dari Eagle Active Plus ini. Secara overall, secara suara gue nggak ada komplain sama si Eagle Active Plus ini. Jadi gue mendengarkan Eagle Active Plus ini intens ya. Sebelum gue review, biasanya gue mendengarkan speaker tersebut tuh intens selama beberapa hari. Kayak gue pakai buat background song gue, buat tidur, buat kerja dan lain sebagainya. Jadi gue nggak menemukan masalah yang berarti di sini. Gue masih cukup nyaman dengerinnya di low volume, di medium volume. Memang gue jarang pakai di high volume-nya, meskipun begitu di pengetesan gue untuk volume 100%-nya itu ada sedikit distorsi, tapi masih dalam batas toleransi yang wajar. Rekomen apa enggak? Menurut gue buat harga 285.000 atau let's say buat kalian yang punya budget 300.000, ini salah satu yang gue rekomendasikan ke kalian. Selama karakter Eagle Active Plus ini cocok buat selera musik kalian.
Itu aja sih yang bisa gue sharing dari Eagle Active Plus ini. Kalau boleh gue recap di antara semua Eagle yang udah pernah gue review, Eagle Fit, Eagle Active Plus, Eagle Terra 2, dan Eagle Elite 3, secara price to performance mungkin Eagle Active Plus ini yang paling gue favoritkan. Di harga 285.000 bisa mendapatkan sebuah speaker yang cukup lengkap secara overall. Jadi ini satu-satunya Eagle yang menurut gue price performance-nya gue suka dibandingkan jenis Eagle yang lain. Itu aja sih paling yang bisa gue sharing. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, boleh tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.